Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teknologi mobile. Yang pertama yaitu mobile teknologi. Menurut Wikipedia, mobile teknologi yaitu istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis teknologi komunikasi seluler atau Handphone Code Division Multiple Access (CDMI). Nah, teknologi ini telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Para ahli juga berpendapat bahwa masa depan teknologi komputer terletak pada komputasi mobile dengan jaringan nirkabel. Kemudian kedua yaitu game teknologi. Game merupakan sebuah sarana hiburan ataupun pendidikan yang menggunakan perangkat elektronik. Sedangkan game teknologi adalah perangkat yang digunakan untuk membuat game itu sendiri. Nah, pengertian game. Yang pertama, pengertian game menurut Chris Crawford, seorang game designer. Game pada intinya yaitu sebuah interaktif aktivitas yang berpusat pada sebuah pencapaian. Ada pelaku aktif, ada juga lawan kita pada saat kita bermain game. Kemudian menurut David Parlett, game adalah sesuatu yang memiliki akhir dan cara mencapainya. Artinya, ada tujuan, hasil, dan serangkaian peraturan untuk mencapai keduanya. Game diambil dari bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan artinya permainan, sebuah aktivitas yang interaktif dan memiliki tujuan dalam pencapaiannya, yang diatur oleh sebuah aturannya sendiri. Adanya pelaku aktif dan memiliki lawan main, serta memiliki sebuah akhir dari game tersebut. Kemudian klasifikasi game. Yang pertama yaitu beberapa klasifikasi yaitu early childhood, everyone, teen, adults only, dan rating pending. Kemudian jenis-jenis game. Yang pertama yaitu ada simulasi. Contoh simulasi konstruksi dan manajemen. Simulasi kendaraan seperti yang diterapkan pada permainan balapan. Kemudian edukasi, contohnya adalah edu-games yang dibuat bertujuan spesifik sebagai alat pendidikan. Baik itu untuk belajar mengawal untuk balita, mengenal huruf dan angka, matematika, sampai belajar bahasa Inggris. Kemudian entertain. Yang pertama yaitu ada aksi atau shooting, tembak-tembakan, atau hajar-hajaran, bisa juga tusuk-tusukan gamenya, tergantung dengan cerita dan tokoh di dalam game tersebut. Nah, game jenis ini sangat memerlukan kecepatan, koordinasi mata dan tangan, juga waktu. Inti dari game jenis ini yaitu tembak-tembakan. Kemudian ada fighting atau pertarungan. Ada yang mengelompokkan game fighting di bagian aksi, tetapi penulis berpendapat berbeda. Jenis ini memang memerlukan kecepatan dan refleksi koordinasi mata dan juga tangan. Tetapi inti dari game ini yaitu penguasaan jurus atau hafal caranya dan lancar bagaimana mengeksekusinya. Pengenalan karakter dan waktu sangatlah penting pada penguasaan jurus. Kemudian
ada petualangan. Game murni petualangan lebih menekankan pada jalan cerita dan kemampuan berpikir dalam bermain. Kemudian role playing, yaitu bermain peran, memiliki penekanan pada tokoh utama. Kemudian casual games, sesuai dengan namanya, game yang kasual itu tidak kompleks, mainnya rileks dan sangat mudah untuk dipelajari. Kemudian multiplayer online. Nah, game yang dapat dimainkan secara bersamaan oleh lebih dari 2 orang. Kemudian setelah jenis-jenis game, yaitu teknologi dalam game. Untuk membuat game, kita dapat memakai berbagai macam program dengan teknologinya masing-masing. Seperti RPG Maker merupakan program yang difokuskan untuk membuat game bertipe. Kemudian role playing game. Program ini bisa dikatakan cukup mudah untuk dipahami karena dilengkapi dengan tools yang bisa dibilang itu tidak terlalu rumit. Kemudian ada Macromedia Flash program. Nah, program ini digunakan untuk membuat presentasi atau mendesain web. Namun, selain itu, dengan sedikit kreativitas kita dapat membuat game sederhana dengan program Macromedia Flash ini. Kemudian 3 dimensi game studio, yaitu program yang ditunjukkan untuk membuat game-game bertipe 3 dimensi atau 2 dimensi. Selanjutnya yaitu ada edukasi. Edukasi adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Kemudian, adapun dampak positif dari penggunaan media dalam pembelajaran, yaitu penyampaian pembelajarannya menjadi lebih baku, lebih menarik, lebih interaktif, waktu pembelajarannya singkat, meningkatkan kualitas belajar, dan bisa digunakan di mana dan kapanpun, serta timbul sikap positif dari hasil belajarnya tersebut. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, penggunaan, atau lamaran. Tetapi menurut istilah, aplikasi merupakan sebuah proses di mana keperluan pengguna dirubah ke dalam bentuk paket perangkat lunak atau ke dalam spesifikasi pada komputer yang berdasarkan dengan sistem informasi. Kemudian ada alat bantu perancangan aplikasi. Nah, macam-macam alat bantu perancangan aplikasi, yaitu yang pertama ada flowchart, yaitu sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Kemudian mobile phone atau telepon genggam, sering juga disebut dengan handphone ya, atau HP. Disebut juga sebagai telepon seluler atau ponsel, yaitu perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana, portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Kemudian ada Macromedia Flash 8 Flash Egg
yaitu software untuk membuat animasi yang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan di internet. Misalnya untuk membuat situs, banner iklan, kemudian logo yang beranimasi, serta animasi pelengkap yang lainnya. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini yaitu mampu diberikan sedikit kode pemrograman baik yang berjalan sendiri untuk mengatur animasi yang di dalamnya ataupun digunakan untuk berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan database dengan pendekatan XML dan lain sebagainya. Kemudian ada Microsoft Office PowerPoint 2007, yaitu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, kemudian profesional dan juga mudah. Microsoft PowerPoint ini atau PPT akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik lagi dan jelas tujuan yang akan dipresentasikannya. Kemudian Cool Edit Pro, yaitu salah satu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk PC berbasis Windows. Nah, Cool Edit ini memiliki kegunaan untuk mengedit file yang bereksistensi MP3, WAV, CDI, Excel, dan juga yang lainnya, serta masih banyak lagi kegunaan yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pengantar teknologi mobile. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.